Tuan Besar sekarang jelas-jelas dalam masalah. Mengapa guru sengaja meminta saya untuk menangani masalahnya pada saat ini? Dia juga secara berulang-ulang mengingatkan saya untuk memastikan keselamatannya sebelum memberikan arbel, karena jika dia mati, saya tidak akan bisa memberikan arbel untuk menghilangkan amarahnya. Saya melompat dari tempat duduk, akhirnya saya mengerti maksud guru. Sebenarnya, dia hanya ingin saya melindungi paman. Pasti begitu. Dia sebenarnya sudah tidak marah kepada paman. Khawatir paman mendapat masalah, dia sendiri tidak mau menghadapinya, jadi dia mengirim saya untuk mendekati paman, menyuruh saya memberikan arbal, tetapi sebenarnya memberikan lapisan keamanan tambahan untuknya, sehingga kesepakatan mereka akan lebih mudah dicapai. Otak saya benar-benar sangat cerdas. Saya bersemangat dan memberi diri saya sepotong paha ayam sebagai hadiah, tetapi setelah mengunyah beberapa saat, saya tidak bisa melanjutkan. Guru sangat suka pada paman, jika saya membunuhnya, alamak, saya tidak dapat bayangkan. Saya hampir mencabut semua rambut saya dengan pikiran saya sendiri. Akhirnya, saya memutuskan untuk melihat paman, untuk memastikan dia baik-baik saja. Jika tidak, guru akan sangat kesal. Saya keluar dari pintu dengan hati-hati dan meraba-raba menuju kamar paman. Hal yang paling memalukan saat pergi ke kamar orang lain di tengah malam adalah bertemu dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda. Saya melihat sosok hitam di depan saya yang mengenakan pakaian malam, saya terdiam, agak bingung. Orang hitam itu cepat tanggap, dia mengerutkan kening dan dengan cepat menyerang dengan pisau perak di tangannya, lalu pergi. Saya segera menghindar dan mengejarnya. Muncul di depan kamar paman pada tengah malam, dan langsung bertarung. Jika bukan karena saingan guru, pasti dia adalah pembunuh. Saya mengejar orang hitam itu melewati beberapa tahap, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan sebilah pisau belati dari pinggangnya, lalu berjalan mendekati saya. Setelah melihat wajah saya dengan jelas, dia tersenyum dan berkata, "Perjalanan ini sepadan, saya bertemu dengan seorang gadis cantik." Kemudian dia menyimpan pisau belati itu kembali ke dalam bajunya dan meraba-raba di dalam kemejanya. Tepat kemarin saya mendapatkan sebuah hadiah dan saya akan mencobanya bersama gadis cantik seperti Anda. Saya telah memegang pedang lembut di tangan saya dan dengan gemerlap, saya menyerangnya. Dia sangat licik, jadi lebih baik menyerang terlebih dahulu, jangan biarkan dia menemukan celah. Keterampilan bela dirinya tidak buruk, tetapi kekuatannya tidak sekuat saya. Di bawah serangan saya, dia hanya bisa menghindar ke kiri dan ke kanan, menciptakan keseimbangan yang aneh. Ujung baju orang hitam itu telah saya potong. Tetapi dia tidak panik, bahkan semakin bersemangat. Dia berduri. Saya suka. Saya memutar pedang saya dan menyergapnya, bertekad untuk mengalahkannya. Tetapi saya tidak memperhatikan bahwa sekitarnya mulai tercium bau asap yang mengandung aroma yang aneh. Saat saya terus melawan, saya akhirnya merasa tidak enak. Seharusnya saya tidak begitu lemah, tetapi sekarang tanganku terasa lemas, dan bahkan ketika saya menggunakan tenaga dalam saya, tubuhku tidak merasa kuat. Angin malam berhembus tetapi tidak bisa menghilangkan rasa panas di wajah saya. Keji, saya sangat marah. Orang keparat ini menggunakan trik yang kotor. Jika dia tidak bisa mengalahkan saya, dia memberi saya arbel tidur. Tidak adil. Saya mengeluarkan sebuah bungkusan kertas dari dalam baju saya dan menusukkannya ke arah orang hitam itu. Dia sedikit bingung dan terjebak oleh saya. Saya menarik penutupnya, menamparnya di wajah dengan tangannya sendiri. Jika kamu tidak beretika, jangan salahkan saya tidak adil. Orang hitam itu meludah beberapa kali dan menelan sebagian besar, tetapi dia tetap menelan sejumlah besar. Di wajahnya terdapat jejak 5 jari. Dia tidak lagi tersenyum, dan berkata pelan, tertimpa serbuk herbal tidur, Anda cukup hebat. Tapi jika memaksa untuk menggunakan tenaga dalam, efek herbal akan semakin kuat nantinya. Tetapi Anda memberi saya keuntungan. Saya sudah mulai berlari kembali ketika saya menamparnya. Tetapi seperti yang dia katakan, semakin saya menggunakan tenaga dalam, semakin lemah saya. Setelah melompati beberapa atap, langkah saya semakin terasa kosong dan hampir jatuh ke tanah. Orang berpakaian hitam dengan cepat mengejarku. Wanita cantik, jangan susahkan diri.
Herbal ini benar-benar bagus. Mengapa tidak kita nikmati bersama-sama? Saya jamin kamu akan merasakan nikmatnya. Dia tertawa terbahak-bahak sambil meraih tangan saya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat, mundur beberapa langkah. Saya merasa tangan saya dipegang erat, dan dalam sekejap, saya jatuh ke dalam pelukan yang kokoh. Ada bau herbal yang ringan, itu adalah Seojun. Dengan susah payah, saya mengangkat kepala, dan saya melihat bibirnya yang terlipat, seolah marah. Saya tidak mengganggumu, mengapa kamu marah? Saya merasa sedikit tersinggung, mungkin efek herbal mulai terasa, pikiran saya menjadi kabur. Saya hanya merasa bahwa ketika saya mengganggunya sebelumnya, dia selalu memiliki ekspresi yang dingin seperti ini, sangat menyeramkan. Seojun merapatkan pegangan di pinggang saya, menepuk lembut di dahi saya, dan dengan dingin berkata, "Kamu mencari kematian. Anda, bagaimana bisa ada di sini?" Orang berpakaian hitam terkejut melihat Seojun. Suaranya gemetar. "Saya hanya di sini atas perintah seseorang. Saya tidak tahu apa-apa. Jika saya tahu Anda di sini, saya tidak akan berani datang untuk mencari masalah. Bawa herbal untuk gadis." Suara Seojun terdengar seperti ais, menakutkan orang berpakaian hitam hingga ia langsung berlutut. "Maafkan saya, Tuan, ini adalah barang baru yang saya dapatkan, saya belum memiliki herbalnya." Sementara mereka masih berbicara, saya merasa sangat panas, tetapi tubuh Seojun terasa sejuk. Saya tidak tahan dan meraih lehernya, menempelkan wajah saya ke kulitnya yang terbuka, mencari kenyamanan. Seojun mengambil nafas sebentar dan bertanya kepada lelaki itu, "Benda apa ini?" Orang berpakaian hitam mengejak, "Aku hanya seorang pencuri kecil. Tolong jangan membunuhku. Tidak ada herbal. Kau mati." "Benar-benar tidak ada. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak bisa mengeluarkannya." Wajah orang berpakaian hitam itu penuh dengan rasa takut. Tetapi dia tetap berusaha untuk mengingatkan Seojun dengan ketakutan yang memenuhi wajahnya. "Tuan, herbal ini sangat kuat. Jika tidak ada, tubuhnya akan meledak dan mati." Seojun menahan tanganku yang meraba-raba di tubuhnya, memukul lembut di wajahku. "Hei, bangunlah. Kamu mendengar? Saya berjuang dengan tidak senang hati." "Hei, jangan panggil begitu. Panggil aku Bi, guru juga memanggilku seperti itu. Hari ini saya izinkan Anda juga memanggil saya seperti itu." Mata Seojun sedikit redup, dia mengangkat saya dan menghadap orang berpakaian hitam yang masih merangkak di reruntuhan. "Dalam setengah bulan, datang terima hukuman. Jika Anda mengulangi kesalahan, saya akan mengambil tindakan." Orang berpakaian hitam rebah lemah, tetapi masih tidak berani menentang. "Terima kasih Tuan karena tidak membunuh." "Tuan, jangan risau, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini. Pergi." Orang berpakaian hitam itu berterima kasih ribuan kali dan pergi. Pikiranku berantakan, perasaanku terasa seperti ada bara api yang melonjak-lonjak keluar dan membakar setiap bagian tubuhku, membuatku tidak nyaman, seperti digaruk-garuk oleh kuku kucing. Aku hanya ingin lebih dekat dengan Seojun, mengeluarkan suara lembut dari tenggorokanku. Seojun ingin memelukku, tapi tangannya tidak bebas. Dia memanggilku, bajunya tertarik dan menjadi sengit. Aku merasa perlu mendapat udara yang segar. Aku perlu sedikit masa untuk bertenang. Seojun menghirup napas dengan lembut, merenggangkan keningnya dan berkata dengan suara serak, "Bi, lepaskan." "Tidak. Adakah kamu ingin aku melepaskannya hanya sebab kamu memintanya?" Saya ingat dia baru-baru ini memeluk Jin Ai dengan cara yang sama. Itu membuat saya semakin marah. Saya menghantam dadanya dengan satu pukulan. "Biarkan kau memeluknya. Biarkan kau memeluknya." Seojun tiba-tiba mengerti maksudku. Dia membisikkan sesuatu di telingaku. "Bi, saya hanya akan memelukmu." Saya tidak percaya. Guru mengatakan bahwa semua pria adalah pembohong. "Tunjukkan padaku." Seojun mendesah, menundukkan kepala dan menempelkan dahinya yang panas di atas kepala saya. Bibirnya mencium ujung hidungku dengan lembut. "Baiklah, jangan marah." Saya terdiam sebentar, tapi bukti ini tidak berguna.
Saya merasa perlu udara segar. Saya hampir gila, berputar-putar di pelukan Seojun, menangis dengan keras. Seojun, aku tak sihat. Seojun membawa saya melintasi malam dengan cepat. Saya merangkulnya erat, menempelkan kepala saya di bahunya, mencium udara dengan sangat bersemangat, kemudian saya tidak tahan lagi dan menggigit bahunya. Seojun terdiam dan menahan sakit. Selepas masa yang sama lama, saya terbangun oleh cahaya matahari yang menyilaukan. Dengan mata masih setengah terpejam, saya menyadari bahwa saya sedang berbaring di atas paha seseorang. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, saya terkejut. Seojun, bagaimana saya bisa berbaring di atas Seojun? Kamu sudah bangun, kata Seojun yang sebenarnya sedang tiduran sambil menutup mata. Saya membangunkannya dengan teriakan keras. Matanya yang samar-samar melewati wajah saya, tiba-tiba saya merasa sangat cemas. Mengapa saya merasa sangat cemas? Seojun dengan tenangnya memberi saya jawaban. Dia duduk dengan santainya di atas bantal empuk, bibirnya terbuka tipis. Katanya satu persatu, perempuan, gangster, jahat. Wajah saya langsung memerah, di dalam pikiran saya muncul beberapa adegan semalam. Rasa malu yang tak tertahankan membuat saya ingin tenggelam ke dalam tanah. Saya terpikir peristiwa kemarin. Suara saya sendiri kemarin. Seojun, saya panas. Seojun, Seojun, jangan tolak saya. Saya suka kamu. Saya tak nak rendam air. Saya nak kamu. Jangan lepas darah saya. Seojun, saya tak panas dah. Saya sejuk. Seojun. Saya letup. Apa yang aku lakukan pada Seojun kemarin? Aku menatap Seojun dengan terkejut. Untuk sementara waktu aku tidak tahu adakah aku harus lari menjawab atau berterima kasih padanya karena menyelamatkanku. Kamu ingat sekarang? Seojun mengangkat alisnya. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Aku duduk tegak, mengangguk hormat dengan sopan. Maaf, aku tak sopan dan buat kacau kemarin. Aku salah. Tidak ada yang lain. Apalagi yang bisa ada? Aku terkejut sejenak. Kemudian aku teringat bahwa Seojun tak cukup uang. Aku dengan cepat berkata, Aku akan memberimu uang. Aku akan memberikan semua harta benda keluargaku padamu. Seojun mendengarkan kata-kataku. Wajahnya menjadi serius. Ia tertawa dingin, jeti setelah menikmati kesenangan sementara. Kamu berencana untuk berpaling dan melupakan segalanya? Apa kesenangan sementara? Nyatanya, dia yang membuangku ke dalam air, melepaskan darahku, dan menyelamatkan aku. Aku sangat merasa tidak adil. Aku menggelengkan kepala. Lalu apa yang kamu inginkan? Seojun bangkit dari lantai, perlahan-lahan mendekat ke arahku ketika aku hendak melarikan diri. Dia menarikku kembali, mengangkat daguku agar aku menatapnya. Kau buat kacau, aku ingin kamu bertanggung jawab padaku. Ketika aku dan Seojun kembali ke penginapan itu dalam keadaan kacau balau. Aku tercengang menatap pemilik toko yang tersenyum-senyum. Saya heran dan bertanya, kenapa kamu tersenyum? Tokomu hancur. Hancur bagus, hancur bagus. Hahaha, hancurkan lebih banyak lagi. Pemilik toko itu tertawa bahagia. Hari ini ada tamu besar di toko. Dalam sekejap mereka bertengkar dengan tamu di lantai 2 dan semua mebel hancur. Saya rasa pemilik toko sudah gila. Dari penginapan terdengar suara keras, tampaknya yang dihancurkan bukan hanya mebel biasa. Pemilik toko tersebut berkata, Tamu, meja ini terbuat dari kayu ek. Sebuah kelompok koin perak dilemparkan keluar dari penginapan, disertai dengan peringatan yang tidak sabar, kau diam saja. Nanti aku akan membayarnya juga. Baiklah, tamu, Anda bisa merusak semuanya. Jika tidak cukup saya masih punya di gudang, sudah ada orang pergi mengambil, akan segera diangkut ke sini, kata pemilik toko itu sambil menggosok tangannya. Aku membulatkan mata, lalu segera berlari ke dalam penginapan, dan saya nampak guru saya. Guru saya tengah jerit, pria yang bernama Jiyen. Kau membawa anak muridku kemana? Dia masih memberiku pesan semalam di sini. Jangan khawatir, muridmu pasti baik-baik saja. Di sini, apa? Tuan Seojun tidak pulang semalam. Jangan khawatir.
Kau tidak tahu kemampuan bela dirinya? Selepas mendengar penjelasan dari paman, suara guru meningkat 8 nada. Apa? Dia dan budak Seojun itu pergi mana hilang sudah? Paman juga menyadari kata-katanya agak salah. Dia Kyubo menjelaskan. Namun guru langsung memotong, pergilah mati kau. Aku pikir jika dia terus marah, guru mungkin akan membuat dirinya sendiri menjadi janda. Jadi aku segera berseru, "Guru, aku sudah kembali." Sebuah bayangan merah menyala meluncur turun dari lantai 2 penginapan. Dia memeriksa saya dari atas ke bawah. "Bi, adakah kamu baik-baik saja?" Aku memeluk erat lengan guru dengan penuh kasih. "Guru, aku baik-baik saja." Guru menatap tajam paman yang masih berdiri di tempat dengan hukuman di lantai 2. "Kali ini aku akan membiarkanmu." Sambil ragu sebentar, guru mengeluarkan seketul batu jahit putih dari lengan bajunya. "Ambillah." Paman menerima dengan antusias. "Kamu benar-benar masih sayang, Yanju. Jangan bermimpi, kalau bukan karena pengawalmu yang menarik perhatian muridku, aku tak akan terlibat dalam urusan kotor ini." Aku hanya berdiam diri di samping. Tetapi aku ingin mengatakan, "Guru, Anda salah paham. Sebenarnya Anda yang tertarik pada paman. Aku hanya berbohong kepada Seojun bahwa aku menyukainya."